Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dwi Saputro dalam channel Kiai Marketing. Ya, teman-teman, apakah kamu pernah usahamu disantet orang? Ngaku aja sih ya, nggak apa-apa kok. Aku juga kena santet beberapa kali ya, terutama usahaku yang bakso bom dan juga eh, pernah sekali parah banget aku juga kena santet di rumahku ya. Untungnya nggak kena aku sendiri ya. Jadi ceritanya pada suatu pagi istriku pagi-pagi mau bersihin rumah. Lalu kemudian dia teriak, "Yah, ada bau kencing nih." Nah, gitu ya. "Kencingnya bau banget, kamu kencing di kamar mandi ya?" gitu ya. Nah, aku bilang, "Enggak, aku enggak kencing di kamar mandi bawah kok." gitu. "Siapa?" gitu, "Kok ini ada kencing bau banget, coba dicari." gitu ya. Lalu kemudian saya ke lantai bawah, kemudian saya cari dari mana asalnya kencing itu. Rupanya ada kencing manusia atau kencing atau apalah yang banyak banget, kira-kira ya mungkin 1 atau 2 gelas ya, banyak banget dan bau banget. Itu ada di bawah sofa saya. Lalu pada hari itu sih saya nggak terlalu worry ya, maksudnya nggak terlalu berpikir macam-macam. Akhirnya saya lap. Nah, esok harinya istriku teriak lagi, "Yah, ada kencing lagi nih di bawah sofa." gitu ya. Wah, aku udah mulai curiga tuh. Siapa ini yang kencing di sini? Nggak mungkin dong kencing ini adalah kencing apa namanya tikus gitu ya. Ya, dan kencingnya banyak banget, bro. Jadi kencingnya itu kira-kira 2 gelas, bro, dan bau banget gitu. Akhirnya ya aku lap kan gitu kan. Kemudian di hari ketiga masih ada yang sama, kencing-kencing lagi gitu ya. Wah, ini sudah nggak bener nih. Lalu kemudian di rumah saya juga muncul apa namanya bau-bau tidak sedap ya, seperti bau amis, seperti bau jengkol dibakar gitu-gitu ya. Lalu kemudian dalam 3 hari sampai dengan 1 minggu itu usaha saya bakso bom juga sepi banget gitu. Jadi omsetnya itu hanya 10% dari normalnya gitu. Dan itu kita juga bingung kenapa kan gitu ya. Nah, setelah saya tanya karyawan saya, "Ada apa? Apa namanya kok omsetnya kecil kan gitu ya." Terus mereka banyak yang testimoni, lalu mereka cari tahu ke tamu ya. Ada tamu yang bilang, "Wah, tadi tuh nggak kelihatan loh." gitu. Terus ada juga orang yang masuk ke tempat kita dikiranya kita ini jualan nasi Padang, padahal kita ini adalah bakso, jelas-jelas tulisannya gede banget, bakso bom kan gitu ya. Terus ada beberapa kali Gojek itu muter-muter, kayak orang bingung gitu. Jadi dia nggak ketemu bakso bom, baru kemudian telepon ke anak buah saya, kemudian baru diarahkan, baru tahu. Dan si Gojeknya bilang, "Ah, tadi saya nggak lihat loh beneran papan nama ini, tulisannya cuma merah saja gitu, nggak ada tulisannya. Aku pikir tutup gitu." Jadi itu beberapa kisahnya ya. Dan dalam perjalanan bisnis kuliner saya 5 tahun lebih ini ya kejadian kayak gitu udah beberapa kali. Dan saya sebenarnya tidak terlalu memikirkan hal tersebut ya. Maksudnya tidak terlalu ambil pusing lah kalau misalkan ada orang yang bilang saya ditutup, disantet, segala macam. Nah, tapi berdasarkan pengalaman itu akhirnya kita nggak menafikan juga bahwa ternyata ada faktor non teknis seperti itu ketika kita berbisnis. Oke, setelah itu akhirnya saya bertemu dengan seorang kiai ya, kiai beneran nih, bukan kiai marketing ya. Kalau kemudian kita diajari cara mengatasinya, ritualnya. Nah, ini yang saya pengen share kepada teman-teman, terutama yang saat ini mengalami masalah yang sama dengan saya. Oke, kemudian sang kiai itu mengatakan bahwa ya memang di dalam usaha ada faktor non teknis seperti itu, tapi tidak usah takut ya. Tidak usah takut ya. Namanya
black magic itu pasti bermain dalam ranah psikologi kita. Jadi yang dilemahkan itu keyakinan sama psikologi kita. Jadi mereka itu mengganggu supaya kita tidak yakin, supaya kita lemah, supaya kita akhirnya bisnisnya tutup karena kita tidak yakin bisa mengatasinya. Nah, itu terjadi pada bisnis saya di umur 2 tahun ya. Kalau sekarang udah 5 tahun, kita udah punya beberapa cabang. Dan kita dari masukan kiai tersebut, kita kemudian bikin SOP spiritual untuk di outlet kami. Ya, salah satunya begini. Yang pertama, pada saat Anda sebelum opening sebuah bisnis, sebelum opening di lokasi bisnis ya, Anda lakukan pengajian dulu ya, atau tasyakuran ya. Kemudian Anda bersedekah untuk anak yatim ya. Kemudian jangan lupa SOP-nya itu adalah setiap kali mau buka warung ya, siapkan 1 ember ya air, kemudian tambahkan garam krosok ya, bukan garam merek Revina atau garam yang ada di minimarket, tapi garam krosok yang asli, yang kotor itu ya, yang ada di pasar. Nah, itu Anda campurkan di air itu ya, air itu. Kemudian ajak semua pegawai Anda hari itu untuk berdoa bersama ya. Jika Anda agama non-muslim ya, Anda berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Tapi kalau Anda muslim, maka ada tuntunannya, yaitu kita melakukan doa ruqyah. Yang pertama adalah kita melakukan sholawat Nabi ya. Kemudian kita melakukan istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya, mengakui semua kesalahan kita. Kemudian dilanjutkan dengan baca Al-Fatihah 3 kali. Dan setiap kali ayat itu kemudian dihembuskan ya nafas kita ke dalam cairan garam itu ya, setiap ayat ya. Jadi Al-Fatihah itu 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan ditutup dengan ayat kursi 3 kali. Setelah ditutup itu, gunakan doa sapu jagat, atau kalau Anda tidak bisa ya doa meminta pengampunan lah ya. Pengampunan, keselamatan, kelancaran rezeki, seperti itu. Kemudian setelah itu oh iya, jangan lupa sebelum melakukan berdoa itu, sebelum membaca ayat-ayat ruqyah itu, pastikan semuanya sudah berwudu ya. Semuanya sudah berwudu. Lalu kemudian air garamnya itu kemudian ditaburkan atau dikocorin di depan outlet kita, kemudian di belakang outlet, kemudian di sudut-sudut ruangan juga. Lalu sisanya air garam itu dipakai untuk air mengelap meja ya. Karena kalau biasanya Anda restoran kan setiap kali ada tamu setelah selesai makan kan Anda pasti ngelap tuh. Nah, airnya usahakan pakai air ruqyah itu. Kemudian jika masih kurang ampuh lagi, maka setiap malam Jumat Anda lakukan doa ya. Kebetulan kalau saya mengamalkan surat Yasin, jadi setiap malam Jumat Yasinan selama 40 hari ya. Jadi selama berapa bulan itu? Ya. Selama 40 hari ya. Kalau bisa setiap hari lebih bagus, tapi kalau bisanya malam Jumat ya malam Jumat aja. Ya, itu dilakukan. Kemudian kita selalu berpikir positif bahwa kita tidak takut ya terhadap serangan sihir, kita tidak takut terhadap setan, kita tidak takut terhadap jin. Ya, itu harus dipupuk di dalam hati kita dan di dalam anak-anak buah kita. Dan usahakan mereka juga sholat 5 waktu ya. Kalau bisa sholat duha ya sholat duha. Lalu setiap Jumat usahakan bikin program Jumat Berkah. Supaya apa? Supaya sedekah itu bisa melindungi kita dari mara bahaya. Nah, demikian ya sharing saya tentang bagaimana mengatasi santet bisnis itu.
Dan bagi Anda yang pengen bertanya lebih lanjut, ya silahkan DM saja. Kita sharing-sharing, atau mungkin Anda punya tips yang lebih manjur lagi dari tips saya ini, ya silahkan berbagi di komen, karena saya yakin teman-teman di luar sana itu banyak yang mengalami dan banyak butuh inputan, masukan dari kita semua. Semoga Anda bisnisnya lancar, semoga tidak ada masalah baik yang teknis maupun non teknis, dan selalu percayalah bahwa rezeki kita tidak pernah tertukar dan tidak pernah terbendung. Kalaupun ada masalah teknis itu biasanya non teknis seperti itu, sihir, santet segala macam, itu hanya sementara. Jadi Anda harus kuat, Anda harus sabar, dan Anda harus melawan. Demikian dari saya. Salam berkah Kiai Marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.